Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Denisa Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Medika Suherman. Sistem metabolisme tubuh manusia. Metabolisme yaitu proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi yang terbentuk selanjutnya akan digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh, dari bernafas, berpikir, bertumbuh, hingga setiap pergerakan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Pada manusia, metabolisme tubuh bekerja dalam dua cara, yaitu katabolisme memecah dan anabolisme membangun. Katabolisme yaitu proses disamilasi, penguraian atau pemecahan molekul-molekul organik zat makanan yang semula kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Tujuan utama proses katabolisme yaitu untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen, aerob, disebut respirasi. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan tanpa oksigen, anaerob, disebut fermentasi. Contoh proses katabolisme. Respirasi adalah proses dekomposisi atau penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada proses dekomposisi dapat menggunakan oksigen, respirasi aerob, maupun tidak menggunakan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu proses respirasi yang terjadi pada organisme yang tidak memerlukan oksigen. Fermentasi merupakan proses yang serupa dengan respirasi, yaitu proses penguraian senyawa organik oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Fermentasi dapat berlangsung secara aerob ataupun anaerob. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Anabolisme yaitu proses asimilasi atau penyusunan beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nama lain anabolisme yaitu peristiwa sintesis atau penyusunan. Proses ini berlangsung dengan menggunakan energi dari luar. Energi tersebut dapat berupa energi cahaya pada proses fotosintesis atau energi kimia pada proses kemosintesis. Contoh proses anabolisme. Fotosintesis, reaksi penyusunan karbohidrat pada makhluk hidup yang memiliki klorofil dari lingkungan dengan menggunakan energi. Tempat berlangsungnya fotosintesis berada pada organel kloroplas dan akan terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kemosintesis, reaksi penyusunan yang biasanya terjadi pada mikroorganisme dari lingkungan dengan menggunakan energi kimia. Bisa kita lihat di sini, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme memerlukan energi, katabolisme melepaskan energi. Anabolisme terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Katabolisme contohnya yaitu respirasi. Prosesnya yaitu glikolisis, door Krebs, transport, dan elektron. Respirasi terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi.
Fungsi dan tujuan metabolisme. Yang pertama, yaitu menghasilkan energi untuk dari proses perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, zat-zat lain yang berasal dari protein guna pertumbuhan serta respirasi jaringan tubuh. Yang ketiga, mengganti jaringan yang rusak serta membentuk jaringan baru. Yang keempat, menyusun unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, serta komponen sel lainnya. Proses metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino. Selanjutnya diabsorpsikan dan dibawa oleh darah ke hati. Selanjutnya, sebagai asam amino diambil oleh hati protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Selanjutnya, bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Dan selanjutnya, hati merupakan organ tubuh di mana reaksi katabolisme maupun anabolisme. Proses metabolisme karbohidrat. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka karbohidrat akan masuk dalam sistem pencernaan dan akhirnya sampai pada usus halus, sehingga terjadinya penyerapan karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam aliran darah dalam bentuk glukosa. Kemudian melalui vena porta glukosa dibawa ke hati dan diubah menjadi glikogen. Pembentukan glikogen ini terbatas sehingga kelebihan glukosa akan diubah menjadi asam lemak yang akan disimpan di dalam jaringan lemak. Dari peristiwa ini, kita dapat menjelaskan penyebab seseorang yang kelebihan karbohidrat menjadi gemuk. Glukosa dapat diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Pada kasus seseorang kekurangan hormon insulin, maka proses pembentukan glikogen menjadi glukosa terhambat. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah meningkat, dan inilah yang mengakibatkan seseorang menderita penyakit diabetes mellitus. Glikogen juga dapat diubah menjadi glukosa apabila dibutuhkan dengan adanya hormon adrenalin. Melalui proses glikolisis dan rangkaian proses kimiawi, maka glukosa dan glikogen akan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian melalui proses siklus, masuk siklus Krebs menghasilkan karbon dioksida dan air, kemudian melepaskan energi berupa ATP. Proses ini berlangsung dengan dibantu enzim sitokrom. Asam pirufat tidak semuanya masuk dalam siklus Krebs. Sebagian lagi diubah menjadi asam laktat yang disimpan di dalam jaringan otot. Inilah yang menyebabkan pegal dan lelah dalam otot kita. Dari jaringan otot, asam laktat ini akan diangkut oleh darah menuju hati dan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian diubah ke dalam bentuk glikogen kembali. Metabolisme lemak. Hasil dari pencernaan lemak adalah asam lemak dan gliserol karena larut dalam air. Gliserol masuk sirkulasi portal vena porta menuju hati. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida lemak dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron.
Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan trigliserida ini dinamakan esterifikasi. Sewaktu-waktu, jika kita membutuhkan energi dari lemak, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lemak non-gliserida disintesis dari asetil CoA. Asetil CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis, membentuk steroid. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.